Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian tahu nggak sih bahwa otak kita itu terdiri dari sekitar 86 miliar sel neuron. Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di bumi loh. Tapi apa yang terjadi jika sel-sel neuron ini mulai rusak? Yap, kinerja otak kita akan menurun. Ternyata ada 9 hal sehari-hari yang bisa merusak sel neuron di otak kita. Hari ini kita akan bahas apa saja 9 hal tersebut dengan bagaimana caranya menghindarinya. Jadi kita siap untuk merawat 86 miliar teman kita di kepala ini. Yang pertama yaitu bergerak lebih banyak. Otak kita itu butuh darah dan oksigen yang lancar. Salah satunya cara kita harus rajin bergerak. Seperti olahraga, kalau kita jarang olahraga, otak kita bisa jadi kurang sehat. Contoh untuk rutin berjalan kaki atau bersepeda setiap hari itu penting, supaya otak kita butuh darah dan oksigen yang lancar. Yang kedua, tidur yang cukup. Ternyata saat kita tidur, otak kita itu bekerja keras loh. Otak memperbaiki dirinya sendiri dan menguatkan memori kita. Jadi kalau kita tidur itu kurang atau bahkan tidak berkualitas, sama sekali otak kita bisa terganggu. Jadi usahakan untuk tidur minimal 7 jam sampai 9 jam setiap malam itu. Diusahakan. Yang ketiga adalah makanan-makanan yang sehat. Makanan yang kita makan itu punya pengaruh besar ke otak. Kalau kita suka makanan yang gak sehat, contoh nih, orang Indonesia kan suka yang makan makanan yang goreng-gorengan. Segala sesuatu itu diolah dengan digoreng, kurangi yang makanan yang digoreng. Seperti kebanyakan gula, orang Indonesia itu suka banyak yang manis. Pak, saya jarang minum gula. Kalau anak-anak muda suka minum boba, suka minum di mall, itu banyak sekali minum minuman manis. Nah, itu juga mempengaruhi otak. Kemudian kurangi garam dan lemak jenuh. Itu bisa bikin otak kita susah sekali mencerna. Jadi lebih baik makan makanan yang sehat, yang kaya nutrisi, contoh perbanyak sayur dan buah-buahan. Dalam menu makanan kalian sehari-hari itu niscaya akan sangat baik untuk otak kalian. Yang keempat, belajar hal yang baru. Otak itu kayak otot, perlu latihan terus-menerus. Jadi kalau kita jarang belajar hal yang baru, otak kita bisa jadi malas dan fungsi-fungsi otak kita itu bisa menurun. Belajar bahasa asing atau hobi yang baru itu membuat stimulasi otak Anda dirangsang agar otak Anda tidak stagnan. Nah, itu terutama anak-anak muda, terutama cowok-cowok, hati-hati dengan video yang kurang baik. Nonton video yang kurang baik, contohnya ya mungkin dari usia 18 ke atas itu kurang baik ya. Bisa mempengaruhi struktur dan aktivitas otak kita. Hal ini bisa dibikin kita salah persepsi tentang hubungan suami istri. Sehingga perubahan itu menjadi sebuah persepsi yang berbahaya. Karena yang ditonjolkan di film tersebut itu sama sekali berbeda dengan aslinya. Dan bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi hindarilah penggunaan internet untuk hal-hal yang berpotensi merusak otak-otak kalian. Dan pernah sebuah penelitian bahwa menonton video yang kurang baik seperti itu setiap hari itu bisa melemahkan otak Anda dan merusak dan berusaha dan trauma otak bagian depan itu adalah satu, namanya korteks. Bagian depan itu akan perusak terlebih dahulu
dan akhirnya jadi gangguan mental. Kesehatan mental menjadi tidak baik. Yang keenam, keluar rumah lebih sering kalau kita banyak mengaktifkan waktu di dalam rumah. Kita jarang terpapar sinar matahari dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini bisa berdampak buruk ke otak kita. Contoh, luangkanlah waktu jalan-jalan ke taman atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Ingat, menjaga kesehatan otak itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Yuk mulai perbaiki gaya hidup kita agar otak kita tetap sehat dan bugar. Sayangi otak kalian, dan tentu saja ada tambahan 2 poin yang sangat penting. Minum air putih yang cukup. Air putih itu penting untuk semua organ tubuh kita, termasuk otak kita. Kalau kita kurang minum air putih, bisa bikin otak kita dehidrasi dan kerja otak kita bisa jadi terganggu. Minumlah 8 gelas air putih setiap hari atau 2 liter per hari. Semua itu disesuaikan dengan berat badan Anda, ya. Tapi lebih kurang sekitar 8 sampai 200 mili sampai 2 liter satu hari. Itu sudah cukup supaya Anda tidak dehidrasi. Yang kedelapan yaitu hindari menghisap asap rokok. Alkohol dan rokok bisa merusak sel-sel otak kita dan mempengaruhi fungsi otak. Jadi kalau kita suka minuman alkohol atau merokok, sebaiknya mulai dikurangi kebiasaan itu demi kesehatan otak kita. Contoh, jika Anda merokok, carilah bantuan untuk berhenti. Dan jika Anda minum alkohol, cobalah untuk membatasi konsumsinya. Dan yang kesembilan, yang terakhir, jangan lupa menjaga kesehatan mental. Stres, cemas, dan bahkan menjadi depresi itu bisa berdampak buruk pada otak kita. Penting untuk kita selalu menjaga kesehatan mental. Misalnya dengan meditasi, berbicara dengan teman, atau berprofesional, atau melakukan hobi yang kita sukai. Luangkan waktu setiap hari untuk rileks atau meditasi, untuk membantu meredamkan stres. Dengan menambahkan 3 poin tersebut, niscaya Anda bisa menjaga kesehatan otak Anda agar selalu dalam kondisi yang terbaik. Semoga 9 hal ini kalau Anda lakukan, itu pasti psikis Anda akan membaik dan kesehatan otak Anda akan semakin prima. Sukses untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat.